Hello everyone, my name is Chico Desta Pranata and I am a student at STI Gentiaras majoring in management in the state 3 semester with the student ID number 24612010038. Hello, my name is Aloysius Gonzaga Yohanma. I'm student in STI Gentiaras. Student ID 24612010023. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Rosiana Simanjuntak and I'm from STI Gentiaras College. I'm third semester from management and my student ID number is 24612010009. Manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk merencanakan, memantau, menilai, mengembangkan, dan memberi penghargaan atas kinerja. Proses ini bertujuan menyelaraskan kinerja individu maupun tim dengan visi dan strategi organisasi. Berbeda dengan penilaian kinerja hanya menilai hasil pada periode tertentu. Jadi, manajemen kinerja merupakan sebuah proses terus-menerus untuk peningkatan keberlanjutan, keterkaitan yang erat antara tujuan individu dan tim dengan sasaran organisasi. Sebuah evaluasi ulang, penilaian kinerja merupakan komponen penting dari manajemen kinerja, tetapi itu hanya bagian dari keseluruhan yang lebih besar karena manajemen kinerja jauh lebih dari sekedar pengukuran kinerja. Tujuan dari manajemen kinerja. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Salah satu tujuan utama dari manajemen kinerja adalah untuk membantu individu, tim, dan seluruh organisasi mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Kedua, pengembangan profesional. Manajemen kinerja membantu dalam identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan dan membantu karyawan dalam pengembangan karir dan peningkatan kompetensi profesional mereka. Ketiga, peningkatan komunikasi. Proses manajemen kinerja mendorong terjadi proses komunikasi berkelanjutan yang mendukung hubungan kemitraan antara pegawai dan manajer, memastikan bahwa harapan dan tujuan jelas, dan memberikan platform untuk umpan balik dan diskusi, sehingga produktivitas dan motivasi pegawai meningkat. Keempat, di sini bisa pengambilan keputusan. Tersedianya data dan informasi dapat digunakan untuk berbagai proses aktivitas di bidang sumber daya manusia, serta keputusan organisasional, yaitu yang pertama bisa memfasilitasi pengambilan keputusan promosi, terminasi pegawai agar bijaksana dan objektif. Yang kedua ada identifikasi top talent untuk dikembangkan dengan lebih baik. Yang ketiga memberikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait remunerasi dan kompensasi pegawai. Manajemen dan motivasi karyawan. Proses ini juga membantu dalam meningkatkan achievement dan motivasi karyawan dengan memberikan pengakuan dan penghargaan untuk kinerja yang lebih baik dan memberikan dukungan dan bimbingan untuk mereka yang membutuhkan. Dan yang terakhir, pencapaian tujuan organisasi. Di sini secara keseluruhan, manajemen kinerja berfokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan penghargaan kinerja individu dan tim, meningkatkan budaya selaras serta dengan visi dan misi organisasi. Proses manajemen kinerja. Yang pertama, perencanaan kinerja atau goal setting. Perencanaan kinerja yang efektif dalam meningkatkan fokus dan produktivitas karyawan dan membantu memastikan bahwa semua pekerjaan mendukung strategi dan tujuan organisasi. Proses ini menetapkan tujuan dan harapan kerja selaras dengan target kinerja dengan sasaran strategik dan dari organisasi. Pemantauan atau performance monitoring. Pemantauan merupakan komponen penting dalam manajemen kinerja dan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tujuan dan target tercapai. Proses pemantauan pencapaian kinerja termasuk memberikan umpan balik dan pembinaan coaching secara teratur. Berikut adalah beberapa aspek dalam pemantauan kinerja yang efektif. Yang pertama, pemeriksaan berkala.
Yang kedua, laporan status. Yang ketiga, sistem laporan. Yang keempat, komunikasi terbuka. Yang ketiga, evaluasi kinerja atau perform apresial. Evaluasi kinerja adalah proses sistematis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai sejauh mana karyawan mencapai tujuan kinerja mereka. Yang keempat, pengembangan atau development planning. Pengembangan merupakan komponen yang penting dalam manajemen kinerja dan berkaitan erat dengan pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang karyawan dan organisasi. Yang kelima, penghargaan atau reward. Di sini, penghargaan adalah pengakuan. Penghargaan merupakan bagian penting dalam memotivasi karyawan dan menunjukkan apresiasi terhadap kontribusi mereka. Penghargaan kepada karyawan untuk kinerja yang lebih baik bisa berupa pujian verbal, bonus finansial, atau bentuk penghargaan lainnya. Menghargai dan mengakui kontribusi karyawan sangat penting dalam manajemen kinerja. Teknik manajemen kerja 1. 360 derajat feedback, penilaian dari atasan rekan bawahan diri sendiri. 2. Goal setting dan adjustment. Tujuan jelas dan struktur. 3. MBO, manajemen by objektif. Kesepakatan tujuan bersama. 4. Continuous feedback, umpan balik cepat dan berkelanjutan. 5. Balanced Scorecard (BSC), perspektif keuangan pelanggan, proses dan pembelajaran. Relevansi untuk mahasiswa. 1. Belajar menetapkan tujuan SMART dalam tugas dan organisasi kampus. 2. Melatih memberi dan menerima feedback konstruktif. 3. Mengasah soft skill, komunikasi, teamwork, dan kepemimpinan. 4. Persiapan menghadapi evaluasi kinerja di dunia. Manfaat manajemen kerja. Manajemen kinerja bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Selain itu, membantu organisasi mengambil keputusan penting seperti promosi, kompensasi, dan pengembangan karyawan. Secara keseluruhan, manajemen kinerja menciptakan budaya kerja yang positif dan berorientasi pada hasil. Isu dan tantangan dalam manajemen kinerja. Ada beberapa, yaitu yang pertama objektivitas penilaian, kedua kualitas feedback, ketiga penyelarasan tujuan, yang keempat perubahan strategi atau struktur, yang kelima teknologi atau data. Di dalam manajemen kinerja, biasanya ada beberapa masalah yang sering muncul. Misalnya penilaian kadang belum objektif, karena masih ada beberapa pengaruh. Feedback yang diberikan juga sering kurang jelas atau tidak konstruktif, jadi karyawan bingung harus memperbaiki dari sisi yang mana. Selain itu, tujuan individu kadang belum selaras dengan tujuan organisasi, jadi hasil kerjanya bisa tidak maksimal. Belum lagi kalau ada perubahan strategi atau struktur perusahaan, itu bisa membuat adaptasi menjadi sulit. Dan teknologi juga menjadi tantangan karena kita harus dituntut untuk mempunyai sistem yang lebih modern dan akurat supaya kinerja benar-benar bisa terukur dengan baik. Evaluasi dan feedback. Evaluasi kinerja yaitu menilai pencapaian kerja dibandingkan dengan target dan standar. Tujuannya mengetahui kelebihan, kekurangan, serta dasar perbaikan. Feedback, umpan balik dua arah yang jelas, spesifik, dan konstruktif, disampaikan untuk memberikan apresiasi sekaligus masukan perbaikan. Manfaat dari evaluasi kinerja dan feedback adalah meningkatkan pemahaman standar kerja, memperbaiki kualitas kinerja, menumbuhkan motivasi, dan memperkuat hubungan kerja.
Evaluasi kinerja itu adalah proses menilai hasil kerja berdasarkan target yang sudah ditentukan, tujuannya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan karyawan. Setelah evaluasi, perlu diberikan feedback atau umpan balik yang jelas, spesifik, dan membangun. Dengan evaluasi dan feedback, karyawan bisa memahami standar kerja, memperbaiki kinerja, termotivasi, dan memiliki hubungan kerja yang lebih baik dengan manajer. Kesimpulan, jadi manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan yang tidak hanya menilai hasil, tetapi juga mengarahkan, memantau, mengembangkan, dan memberikan penghargaan. Tujuannya untuk menyelaraskan kinerja individu, tim, dan organisasi dengan visi serta strategi. Dengan teknik yang tepat, evaluasi yang objektif, dan komunikasi yang baik, manajemen kinerja dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, serta kesiapan menghadapi tantangan di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. That's all for our presentation. We apologize if there were any mistake and thank you for your attention.